Kembali lagi di konten Pakin Bogor di DPN. Oke, di DPN kali ini bersama gue Harsa Putra dan Ryan. Tar dulu. Apa? Lu kok nggak pakai weighted tuntir? Lah emang harus ya? Lah harus lah. Iya, apa ya? Kalau menurut gue sih nggak selalu deh. Ya Nggak harus selalu. lah. Ini kan apa? Penonton kita kan rata-rata itu kan seorang Konfusian. Iya tapi ya kalau menurut gue sih nggak nggak setiap saat harus weighted tungtian juga lah. Maksudnya ada saat-saat yang lu harus weighted tungtian dan ada yang enggak gitu loh. Ya tapi kan kalau pembukaan itu pasti weighted tungtian dong. Oh gitu ya? Ya, Oh ya iya. udah, ini weighted tungtian ya, weighted tungtian. Oke. Jadi gimana nih? Mau Apa kita nih? bahas aja nih weighted Apa tungtian nih? nih. Mau kita bahas aja nih weighted Oke, tungtian boleh. nih. Kita bahas Weighted tungtian. Nah lu, kalau lu gimana weighted tungtian? Emang menurut lu emang harus apa di mana-mana itu harus weighted tungtian emangnya? Ya kalau ketemu sesama umat Konghucu ya harus kata gue sih. Harus ya? Iya iyalah. Kan hanya kebajikan berkenan pada Tuhan. Itu kan kita mengingatkan bahwa hanyalah kebajikan yang berkenan kepada Tuhan. Maka seorang Konfusian harus berkebajikan. Anjay. Ajayani. Ya apa ya? Menurut gua kadang emang ada yang ini sih. Gara-gara weighted tungtian tuh jadi aneh gitu. Maksudnya kalau di Litang oke lah, kalau gue di Litang juga emang pastilah. Pasti. Weighted tungtian gitu kan, pastilah gitu. Tapi gue sih pernah pengalaman nih, gue jadi lagi cap gome nih. Pawai dong, bener nggak? Pawai di jalan. Dan itu bukan Konghucu semua dong, bener nggak? Di jalan kan ada yang beragam budaya. Jangan dibocorin dong buat nanti itu. Nanti itu ada ya beragam agama dan beragam budaya, itu bercampur aduk dong. Nah terus ada nih kawan kita nih satu nih yang emang Siapa tuh? Ya pokoknya kawan kita yang paling rohani banget lah pokoknya lah. Gue lagi pawai gitu kan, gue lagi ikut sama Makin kan, main bareng kan. Lagi di jalan, ya maksudnya itu di situ tuh nggak ada orang Konghucu, cuma dia doang gitu kan. Gue lagi jalan tiba-tiba depan muka gue, weighted tungtian, gitu kan apa ya? Gue cuma jadi kaget gitu kan. Apa sih ini? Jadi nggak pada tempatnya gitu. Mungkin apa ya? Karena kita minoritas dan jarang ada orang yang tahu sih kayaknya kan. Kalau misalnya lu pakai doang gini aja oke lah gitu kan. Kayaknya kan ngelihat orang Cina gitu kan, kayak di film-film di Shaolin kan emang wajar gitu kan. Wajar begini-begini wajar. Tapi kalau misalnya kita di Indonesia dengan ya beragam agama dan budaya gitu kan. Itu kan inilah apa sih bukan kurang pas ya. Gue sendiri jadi ngerasanya aneh gitu. Kalau aneh sih kata gue cuman masalah karena jarang doang sih. Mungkin karena kebiasaan ya. Kita kan ketemunya sama orang-orang yang enggak, rata-rata nih ya kalau kita keluar rumah itu keluar tuh enggak sama Konghucu kan. Makanya mungkin kalau ketemu orang yang begitu kan aneh memang. Cuman kalau ketika ketemu sama orang yang Konghucu, menurut gue sih sah-sah aja sih. Bagus-bagus aja, bagus malah sebenarnya. Tapi lu pernah gitu di momen yang nggak ada kerohanian gitu, terus di situ nggak ada orang Konghucu tapi ada orang yang malah ngepai lu gitu, weighted tungtian gitu, pernah nggak sih lu? Pernah sih, berapa kali doang sih. Di mana tuh, di mana? Pernah di tempat kerja juga pernah. Dan di tempat kerja itu lu nggak ada orang Konghucu selain lu berdua gitu kan? Ada lagi beberapa. Enggak, maksudnya pada saat kejadian itu gitu kan? Oh ya pas kejadian itu sih, gue malah yang kaget tuh teman gue, jadi gue berdua nih sama teman gue. Oh lu yang weighted tungtian? Bukan. Bukan. Belum nih, sesama Konghucu. Gue kalau sama dia karena kan udah beberapa lama, jadi enggak itu kan, cuman diem aja gitu, ngobrol-ngobrol aja. Terus datang nih teman satu lagi, anak baru nih, ternyata Konghucu, terus dia pai. Nah si teman gue ini kaget, kalau gue sih biasa aja. Oh, karena lu menganggapnya ya harus dimanapun gitu ya? Iya, harus dimanapun. Oh, gitu. Tapi apa ya? Gue sih balik lagi sih. Jadi
nggak harus selalu sih. Ya oke lah, kita ngambil contoh umat yang lain itu, umat muslim gitu. Mungkin assalamualaikum bagi dia ya emang harus selalu. Bahkan ke yang non Islam pun mereka assalamualaikum juga gitu, nggak malu. Nah menurut lu dah, Wahyu Tungtian lu kalau misal nggak yang seiman lu ini nggak? Wahyu Tungtian nggak? Yang seiman. Yang nggak seiman. Oh yang nggak seiman. Ya paling kalau misalkan kayak apa acara-acara formal ya, kalau kita apa kayak ngisi-ngisi apaan sih kayak audiens gitu kan salam kebajikan nih sekarang kan. Nah itu pasti kalau itu mah, cuman kalau misalkan ketemu doang pas jalan-jalan mah ya nggak akan. Oh nggak akan. Ya nggak akan. Tapi kan kata lu katanya harus dibiasakan, maksudnya. Nah kan harus dibiasakan sesama Konghucu, sesama umat. Ya tapi menurut gua kalau misalnya lu bilangnya harus dibiasakan ya. Menurut gue harus dibiasakan sama orang lain juga, maksudnya. Enggak sih kalau kata gue. Kalau misalnya lu mau membiasakan supaya orang lain tahu. Momen lu ketemu sama orang Konghucu itu di masyarakat luas yang nggak ada Konghucu lain kan itu kan jarang. Kalau misalnya emang lu mau supaya orang lain tahu, ya udah aja orang yang ini misalnya lu bertamu nih ke rumah temen lu nih, langsung aja Wahyu Tungtian. Nah kan dia bingung ntar tuh. Ya makanya karena dia bingung gua enggak sih, kecuali kalau dia nanya ya gua jelasin baru. Karena kan tidak semua orang yang pengen tahu sebenarnya tentang kita kan. Rata-rata kan benar. Tapi apa ya? Soalnya gue juga punya pengalaman lagi nih beda nih. Bukan yang Wahyu Tungtian nih. Jadi bokap gua. Bokap gua, yang namanya bokap gua kan termasuk rohaniawan juga kan. Josen kan ya harus di inilah. Josen papa gitu dia. Nah, dia di mana-mana ya pasti dong Wahyu Tungtian gitu kan. Terus kalau ngomong sama sesama yang seiman tuh para tocin. Nah, jadi pernah nih dia jadi panitia nih di rumah nih. Di rumah panitia pemilihan umum. Pemilihan umum dan kebetulan beliau nih bokap gua ditunjuk jadi ketua KPPS. Otomatis pada saat pemilu ini doa dan pembukaan dong. Terus enggak? Pembukaan, pas pembukaan nih ya kita dengarkan pembukaan dari ketua KPPS Bapak Jaus. Bapak Andri Harsono gitu kan. Nah, bokap gue ngambil mic. Ya dia ngomong gini, ya para tocin sebelum kita mulai pemilu. Itu gue di situ gue jadi malu sendiri. Maksudnya ya mungkin kalau menurut bokap gue ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut gue yang gue merasa hal seperti itu agak aneh dilakukan, gue jadi ngerasa aneh dan lucu gitu. Jadi pada saat ini lagi pembukaan itu ya para tocin, orang juga pasti apaan sih gitu coy. Ya kan anehnya karena orang nggak tahu kan. Bener orang nggak tahu. Kalau orang yang tahu ya nggak akan aneh. Tapi apa ya, kadang gue juga sih di Litang pun nggak ini sih, nggak setiap saat gue itu Tungtian sih. Kenapa? Gue soalnya mikir gini, di awal emang boleh lah lu itu Tungtian, tapi nggak setiap ketemu lu itu Tungtian kali. Iya enggak. Bener nggak sih? Tapi soalnya ada tuh yang kayak gitu-gitu, kok gitu, nggak lama ketemu, gitu lagi, kok. Nah gitu kan aneh gitu. Kayak kalau kata gue sih sehari sekali sih. Kalau sehari ya? Enggak, maksudnya kalau sehari misalkan ketemu, Wahyu Tungtian masih oke. Terus hari berikutnya, jam berikutnya lah dia berangkat, kita berangkat terus ketemu lagi, masa Wahyu Tungtian lagi ya? Itu kan berangkat ini masih satu acara. Tuh kalau masih satu acara masih aneh anjir. Ya aneh dong. Masih jadi 2 kali. Ya tapi sebenarnya nggak apa-apa juga sih, kan doa. Hanya kebajikan berkenan pada Tien. Bisa doa, bisa juga pengingat. Bener nggak sih? Pengingat benar. Tapi masalah benar atau tidak kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya kan? Betul. Belum belajar ke situ. Nah kayak misalnya kasusnya kayak Dispen kan 3 2 malam tuh. Berapa kali menurut lo? Ya banyak itu, kan audiensnya juga banyak. Ayo. Ke orang yang sama. Oh kalau ke orang yang sama, ya 2 kali doang berarti. Pulang sama pergi? Iya, datang sama pergi, kan biasanya memang begitu ya. Iya. Memang gitu kan. Iya, pulang pergi doang ya. Atau paling misalnya ada acara lain gitu ya. Di dalam Dispen itu ada acara yang lain, mungkin di situ juga ya. Iya.
tapi nggak satu yang tampil doang paling ya. Iya, yang tampil doang, audiensnya doang kan. Tapi gue masih mengganjal sih, apa ya? Mungkin menurut gue nggak relevan aja gitu sama masa kini gitu coy. Iya. Kayak YouTube kan kalau orang lain pembukaan halo bro, balik lagi begini. Kayaknya kalau misalnya pakai WT Tungtian tuh kayak aduh norak banget lah gitu. Ya cuman kan itu salam kebajikannya agama Konghucu. Sedangkan kita aja channelnya namanya Pakin Bogor. Dan apa ya? Ini mas tahu gue nih ya. Setahu gue ya. Kayaknya gue ngelihat orang di Cina tuh kayaknya kalau misalnya di jalan ketemu tuh kayaknya enggak. Iya. Enggak WT Tungtian ya. Kayaknya Pai juga enggak deh gitu. Tapi lu bisa ngebedain nggak orang di Cina itu Konghucu apa bukan? Ya mungkin mayoritas. Iya. Mungkin mayoritas. Ya kan kita tahu kan Konghucu kan berasal dari Cina. Nah, pasti dong harusnya di sana juga ya harusnya begitu dong. Tapi kenyataannya enggak gitu. Kalau masalah kenyataannya enggak sih kan kita nggak tahu sebenarnya enggak apa iya. Ya jangan ini dah, kita ngambil di film aja kayaknya yang Pai itu cuma film kungfu doang kayaknya. Kayak film Stephen Chow kayaknya enggak dia Pai gitu. Iya. Kayaknya cuma yang Pai ini cuma film ini doang, kungfu doang kayak. Kalau di film Confucius? Nah, ada kan tuh di film Confucius kalau WT Tungtian tuh. Ayo, Udah lupa banget anjir, udah lama banget ya Confucius. Iya, Confucius ada apa enggak tuh WT Tungtian tuh? Misalnya Nabi lagi masuk kan tuh ada tuh dia adegan yang dia katanya dia di tengah perjalanan kedinginan terus dia masuk ke dalam ini. Nah, coba Nabi di situ WT Tungtian kan tuh. Ayo. Iya. Gua agak lupa Nabi apa sih bener. Udah lama banget. Mungkin kalau yang nonton lagi film Confuciusnya bisa komen ya. Walaupun ya komen di film itu ada WT Tungtian enggak gitu. Iya. Walaupun gue yakin gak bakal ada yang komen. Oh iya, terus selain di ini ya di Cina nih. Di Cina kan ya udahlah, kita di Cina nggak tahu lah, mungkin atau guanya ya aja bisa aja kan nggak tangan, cuman ucapan. Bisa jadi kan ketemu WT Tungtian gitu. Bisa jadi kan, tapi nggak begini kan. Iya sih. Nggak mau takik-batik. Nggak. Gue masih tetap ini sih, kayaknya zaman sekarang nggak begitu dah gitu kan. Apalagi nih misalnya nih. Iya. Oke lah kalau misalnya orang muslim atau orang apa gitu masuk assalamualaikum gitu kan pasti ada yang ngebales. Gue nggak ngebayangin aja gue masuk kafe WT Tungtian ntar orang melongo. Nah itu karena kan bukan salah sih sebenarnya, kan kita minoritas jadi jarang gitu. Cuman kalau buat gua sih kalau bagus kenapa enggak gitu. Itu kan sesuatu hal yang bagus dong. Bener sih. Kenapa tidak dilakukan? Mereka aja bisa kok. Apalagi kan kita setiap masuk tempat kan, kalau kita nih ya karena minoritas setiap masuk tuh ngeraba-raba pasti ada orang Konghucu apa enggak sih gitu. Nah itu yang bikin rata-rata kan kita udah tahu kalau masuk. Yang bikin sulit. Kalau Iya, misalnya oke lah ada yang tahu kita nih ada Konghucu boleh lah. Iya. Kok WT Tungtian gitu Iya. gimana gitu kan. Gitu sih ditambah. Ya kalau menurut lu kan mau dimanapun harus WT Tungtian bener nggak? Iya, kalau sesama orang Konghucu. Tapi gue ngerasanya ya kayak tadi gitu di kafe. Tadi kan gue contohnya nggak tahu ada orang Konghucu apa enggak. Kalau misalnya ada orang Konghucu gitu ngepai, kalau gue yang dipain gitu ya, gue lagi nongkrong gitu enak-enak lagi ada orang datang gini-gini rasanya tuh aduh, jujur ya dibilang malu iya gitu kan, dibilang awkward iya, aneh Pasti gitu sih. Pasti gue rasa rata-rata orang Konghucu pasti begitu sih. Dan gue juga pun gue ngerasain ya memang ada, cuman kalau memang buat kebaikan itu kan kenapa enggak, itu baik loh beneran. Gue sebenarnya sih udah mulai pengen ngebiasain sih. Cuman karena ketemunya sama orang-orang yang ngerasa aneh gitu kan, makanya gue sendiri juga agak ngerem gitu. Beneran dah. Gue sebenarnya soalnya orang itu di jalan pun lagi bawa motor pun udah tahu dia ya. Nyampe di jalan bro. Begitulah pokoknya. Nyampe ngomongin pusreng. Aduh, gak perlu disebut siapa ya. Janganlah. Sebut saja di Rispan. Aduh, jadi kalau lu tetap nih ya, pendirian lu tetap bagus kok itu buat kebaikan kita bersama, guys. Oke, tapi kalau menurut gua
Kalau gue sih ya ini aja sih di tempat yang bernuansa agama lah sambil ya mungkin kedepannya bisa juga kayak lu kan katanya nanti kedepannya sih sebenarnya ya benar juga bagus sebenarnya kalau misalnya sesama umat Konghucu di jalan mau di mall kayak mau di mana itu tuntin tapi kira-kira bisa nggak sih kita kalau misalkan ketemu yang emang udah kita kenal terus kita tahu dia tuh Konghucu ya bisa nggak sih kalau ngomong doang gitu nggak pakai potik-potik. Nah, halo, Wetetungtian gitu. Wetetungtian ya, kalau gitu ya. Kalau di muslim kan assalamualaikum gitu kan. Cuma ucapan doang ya. Iya kan mereka kan nggak pakai tangan. Iya sih benar mungkin bisa ini sih. Ya mungkin ini jadi jalan tengah ya. Jalan tengah ya soalnya kayaknya lebih enak gitu. Salah satu yang bikin gua noraknya tuh ininya nih. Oh, jadi potak-potik norak nih. Iya enggak itu. Pribadi gua dari rangkaian Wetetungtian yang menggunakan pai ini menurut gue yang bikin gue kikuk dan merasa aneh tuh ininya gitu di depan orang. Kalau misalnya ngomong doang kan misalnya lu lagi ngopi nih gue datang lah Sirian, Wetetungtian bro gitu kan kayaknya enak. Iya, masih bisa ya, masih bisa. Mungkin masukan untuk badan pengurus Batak gitu sih. Jadi ada jalan tengahnya ya. Iya. Mungkin ya kedepannya mungkin gue juga membiasakan lah Wetetungtian. Ya, gue juga pengen sih. Makanya kan kata gue pengen tapi orang lain agak risih nggak sih nanti. Takutnya nanti malah menjauh dan saya tidak mempunyai teman. Malah disebut aneh kan gitu kan. Iya, bisa jadi. Takutnya jangan-jangan lu lagi nih yang ceritain tadi nih. Waduh. Jangan-jangan lu nih ya. Kagak lah. Oke lah. Mungkin daripada kita berdebat ya. Iya, daripada kita makin so tahu ya. Ditambah tadi kita juga lumayan ada output ya. Iya, ada output. Ada output mungkin lumayan tuh masukan bagi jalan keluar bagi yang nonton ini sebelum kita mendengarkan penjelasan dari pemuka agama. Iya. Dari Wonse atau Jason atau Jesse yang menjelaskan tadi output dari kita mungkin ya silakan aja kalau misalnya lu mau pakai pai silakan, tapi kalau misalnya lu ngerasa risih atau kikuk atau aneh gitu pakai ucapan aja gitu. Iya, pakai ucapan. Keren juga sih gitu kalau gitu. Wetetungtian bro gitu. Iya. Atau Wetetungtian ya. Atau WDDT. Iya. Gitu ya. Jangan WDDT lah. Itu ya. Buat nge-DM doang itu sih. Aduh. WDDT Ci. Iya. Aduh. Oke lah. Sekian pembahasan dari kita. Biar lebih jelasnya wajib atau enggak kita tanyakan kepada langsung rohaniawan. Oke, selamat pagi, siang, malam, salam kebajikan, DPN, debat pakin di Pakin Bogor, luar biasa. Ya, jadi kan udah dibahas sama teman-teman soal pro dan kontra, soal salam dan pai, hormat. Jadi saya mungkin jelasin dulu nih, ada salam, ada hormat. Kalau kita ngomong salam kan ya kita kunti ya. Balasnya gitu. Maksudnya apa sih? Itu kan spiritnya lebih kepada saling mendoakan, saling teman-teman ya mengingatkan, mendoakan, pengharapan. Ya kita ingat bahwa hanya kebajikan yang berkenan Tuhan. Jadi semua tingkah laku kita ya harus berlandaskan kebajikan. Kemudian disambut dengan salam balasan sin itu penegasan. Ya artinya ya seperti itu, sungguh hanya satu, yaitu kebajikan. Jadi dia dua kata yang mengiyakan, meneguhkan gitu loh. Kalau saya bilang hanya kebajikan loh berkenan Tuhan, ya sungguh hanya satu, yaitu kebajikan gitu. Saya bilang Wetetungtian dan sedikit itu salah. Kemudian kalau kita ngomong pai, merangkapkan tangan, ini kan menghormat. Kita tahu menghormat di Konghucu kan bisa merangkapkan tangan, pai ya. Tahu lah, kita nggak usah ajarin painya seperti apa. Sekolah minggu diajarin tuh pada yang lebih muda, pada yang sebaya, pada yang lebih tua, pada leluhur dan tien, nabi dan Tuhan. Katanya, maknanya juga udah diajarin. Tapi kan selain cara menghormat dengan pai, kita juga tahu ada cara menghormat dengan membungkus, yokyong.
menundukkan badan. Kemudian ada menghormat yang lebih tinggi, itu ada kui. Dilanjutkan dengan kausyu, ya, kepala menyentuh lantai, cara menghormat. Jadi ada cara menghormat, ada salam. Apakah bisa digabungkan? Bisa. Misalnya, itu tungten, salam kebajikan sambil dibarengi dengan hormat mengangkatkan tangan. Pernah lihat nggak mungkin orang itu tungten sambil membungkuk? Bisa aja. Itu tungten, pai. Itu tungten sambil membungkuk. Bisa aja kan? Cuma mungkin kita menyimpulkan kalau itu tungten harus pai. Kan nggak ada catatan kalau itu tungten harus pai. Ada nggak begitu? Kan nggak. Bahwa kalau pai itu menghormat, membungkuk juga menghormat. Jadi boleh dong seharusnya itu tungten sambil menghormat bisa. Ya. Tapi oke lah, nanti kita kasih lagi. Artinya pada satu ketika kita bisa ada dengan kondisi di mana kita nggak bisa melakukan pai. Bisa nggak? Misalnya saya sedang pegang tas, pegang laptop, atau pegang barang di dua tangan saya, atau di satu tangan saya. Kamu datang temu saya bilang itu tungten, kemudian salam. Saya sambut senyu itu, saya sambil menunduk, boleh nggak? Boleh dong, daripada ribet. Nah, misalnya itu. Ini logika berpikirnya. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu hanya karena kalian melihat kebanyakan seperti itu. Jadi kalian membenarkan tanpa landasan untuk berpikir, ya, oke? Nah, kemudian perempuan kan? Apakah selalu kita harus bilang itu tungten dengan pai? Ya ini situasional lah. Ada yang bilang kemarin kontra misalnya, enggak lah kayaknya lebay banget kita setiap saat harus bilang itu tungten, di mana-mana pai, kan malu juga kan di tempat umum. Ini kan persepsi. Saat teman-teman kita yang memang mayoriti, teman-teman muslim, kapan waktu dimanapun dia bilang assalamualaikum, masalah nggak ada masalah, karena ini persepsi. Kalau kemudian kita dianggap aneh atau mungkin ini apa sih orang ngomongnya itu tangannya begini apa? Ya wajar, karena memang kita minoritas, jarang dilihat orang, jadi kalau itu sedikit aneh dan kita menjadi risih, wajar. Kita mungkin sembahyang di depan rumah saat pagi atau sore, banyak orang lewat di rumah kita, kelihatan orang umum yang bukan Konghucu, mungkin dia aneh di sembayangnya gitu, ya mungkin kita jadi risih. Ya ini kan persepsi karena kita emang nggak biasa. Tapi teman-teman kita yang memang biasa, kita juga menganggap biasa, kan nggak ada masalah. Jadi lihat situasi aja, nggak ada masalah kalau misalkan kita dengan teman-teman komunitas kita dimanapun, di mall, di tempat umum, kita bilang itu tungten sambil dengan merangkapkan tangan pai. Banyak orang jadi ngeliatin kita, ya nggak ada masalah. Semakin lama akan semakin menjadi biasa. Sesuatu yang jarang dilihat mungkin akan aneh, akan menjadi ganjil, akan menjadi mungkin dalam tanda kutip bisa norak amat ya. Tapi lama-lama ya enggak juga. Ya. Jadi kalau dibilang lebay ya kita juga bisa lihat aja jangan terlalu lebay lah. Artinya jangan terlalu lebay begini. Kalian ke wihara tahu lah, ke tempat ibadah orang lain. Apakah itu ke gereja, apakah itu ke wihara, apakah itu masjid. Terus narsis bilang, oh itu tungten, ya itu berlebihan. Itu nggak moderat namanya. Tapi kalau di tempat umum, di mall atau tempat umum, di ruang-ruang publik, di pasar, ketemu teman kita, atau ketemu anak sekolah minggu ya yang kita asuh di Litang, kok itu tungten kok. Nah orang bingung, ya nggak ada masalah, ruang publik kan punya umum. Ya nggak ada masalah. Lama-lama juga kalau begitu orang tahu, oh itu orang Konghucu tuh, salamnya itu tungten, menghormatnya dengan pai. Kurang lebih begitu, jadi nggak usah dipermasalahkan. Kita harus pai setiap saat atau itu tungten setiap saat. Ya lihat situasi. Yang penting jangan narsis kalau di tempat-tempat yang mungkin memang bukan tempat ibadah kita. Tapi kalau di ruang-ruang publik yang memang punya umum, punya milik siapa aja, ya kita juga nggak usah merasa risih. Karena itu hak orang di ruang publik sama. Kurang lebih seperti itu tanggapan saya soal salam itu tungten dan menghormat dengan pai. Oke, jadi saya tutup juga dengan salam. Banyak kebajikan Tuhan berkenan, wa itu tungten.